بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. وقال تعالى في آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله. Bapak-bapak, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jamiul di khusus yang hadir tahlil pada kesempatan malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan, semoga dengan asbab bertakdir kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus lanjutkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Talim kita pada kesempatan malam ini melanjutkan metode fikih dengan kita Fathul Qorib ayat-ayat wilayah jadi bertemu Syekh sebagai salahnya. Dan malam ini di kitab yang Bapak pegang yaitu di halaman 172. Di halaman 172 baris ketiga ada kalimat faslun bi ahkam sholatil istisqa. Silakan dicari dan diperhatikan dan kita buka saja taklim ini dan sama-sama membaca surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dengan sebab membaca Fatihah Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu, terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di dalam bangsa. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahan kepada Allah dan terima amal ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan yang akan selalu hadir di majelis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur dan disertai sehat walafiat, dihiasi dengan yang juga hati yang lapang guna mencari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kepada Rasulullah. Sebelum kami mengajar kita melalui Fatihah. Dan selanjutnya saya mohon keikhlasan untuk diberikan pada jamaah sehubungan hari-hari ini guru saya dalam keadaan sakit. Kemarin santrinya dikumpulkan semuanya, saya tidak sempat bisa hadir karena baru seminggu yang lalu bersama Rasul kalau di sana. Kebetulan juga anak saya yang ngurusin, saya juga masuk ke rumah sakit. Jam 8 ya masuk ke rumah sakit, jam 4 ada ibu yang meninggal. Mohon baca Fatihah yang mudah-mudahan kita berkata bersama tapi Rasulullah kita berkata melalui Rasulullah sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa
Berarti kaum muslimin rahimahumullah sudah kami pendapat di halaman 172 dari 113. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bi ahkami sholatil istisqa. Dalam pasal ini akan menjelaskan hukum-hukum sholat istisqa. Apa itu istisqa? Istisqa adalah segat isim masdar yang diambil dari kalimat istasqa yastasqi istisqaan. Itu sulasi majid warna ketiga, diambil dari sulasi majrurnya lafaz saqaya ditambahkan dengan alif sin dan ta, jadi istasqaya. Apa makna saqaya? Saqaya itu siraman atau hujan. Kenapa ditambahkan oleh sin dan ta? Di dalam rumus nahwu dikatakan di sini istim'ali jama'ani di talabi shayratin wijdani. Satu kalimat yang ditambahi oleh alif sin ta itu punya makna banyak, di antaranya di talabi meminta, saqaya siraman, istisqa meminta siraman, saqaya hujan, istisqa meminta hujan. Seperti ghaniya kaya, istaghna meminta kekayaan. Itu fungsinya nama. Kita lagi meminta. Ya, qafara ampunan, istighfar meminta ampun. Itu. Jadi kosakata bahasa Arab itu kaya banget. Kalau nggak salah 14.000 kosakata bahasa Arab. Indonesia cuma berapa ribu gitu. Kosakata bahasa yang paling banyak itu Arab. Dan simpel dibanding dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kata sambung dan itu terdiri dari 3 huruf, D, A, N, dan. Arab cuma satu, waw. Itu sudah makna dan. Bahkan ada yang ekstrim lagi, Indonesia serta S, E, R, T, A serta 5. Indonesia cukup waw. Ya al-zaidun wa amrun. Itu hebat ini. Barat. Makanya jadi mulia itu salah kalau pengen bagus bahasa Arab itu salah. Justru di Indonesia itu banyak menggunakan bahasa Arab, terutama yang berhubungan dengan ibadah. Masjid bahasa Arab, mushola, sholat, zakat, puasa, DPR, Dewan Rakyat, MPR. Wa ma yata'allaqu biha, dan menjelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan istisqa. Nah, etol busuk ya, mencari meminta hujan. Nah, etol ditolabi. Di sini istim'ali jama'ani li tolabin kata nahwunya. Nah, etol busuk ya. Itu enaknya kalau baca kitab disertai dengan ilmu nahwunya. Pas ditolabi. Dari mana mintanya? Minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat istisqa singkatnya sholat dalam rangka meminta hujan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa meminta hujan? Indah hajati ilaiha, karena saat
itu manusia sangat butuh terhadap hujan. Awil ghairi atau yang lain. Ngomong-ngomong, pernah nggak sholat istisqa? Itu pertanda betul kata para pejuang Republik Indonesia, negara Indonesia negara sumber makmur sebenarnya nggak pernah mengalami istisqa, nggak pernah. Karena subur negara yang ada hidup di bawah khatul istimewa, negara yang nyaman sebenarnya. Kalau yang ngurusnya benar aja sebenarnya Indonesia itu bukan lautan, hanya kolam susu. Saya harus kalau ngomong gitu ya rasa sendiri. Wa sholatul istisqa masnunah, dan sholat istisqa itu adalah sunnah. Muakkadah. Malamnya berbihal imam. Sholat istisqa itu hukumnya sunnah. Muakkadah. Malam ya'mur biha al-imam selagi pemimpin imam tidak memerintahkan istisqa, maka sholat istisqa hukumnya sunnah. Wa illa ilam ya'mur an amar. Tapi kalau sudah amar al-imam, imam memerintahkan, maka wajib hukum sholat istisqa hukumnya wajib. Nah, ilah begitu suratnya berbeda. Wa illa ilam ya'mur bi an amar al-imamu wajib. Suratnya berbeda. Bagi siapa? Dimukimin, bagi orang yang bermukim, penduduk setempat. Bahkan wal musafir, dan orang yang musafir harus ikut. Indah hajatin nasi, ketika membutuhkan min qita' yang ghaisin, lantaran terputusnya turun air hujan, air ainin ma'in, atau mata air. Warna bidan dan seumpamanya begitu. Kamalu hatil ma, tiba-tiba air itu yang biasanya tawar, tiba-tiba seluruh daerah atau di suatu daerah air berubah menjadi asin. Itu juga dilaksanakan istisqa. Oqilatihi, atau hujannya masih biasa, cuma air semakin sedikit jumlahnya, kapasitasnya, itu juga dibutuhkan istisqa. Bisa yang selati sehingga tidak mencukupi kebutuhan manusia. Bayangkan mutajilillah dikata ibadah min muslimin qalilan faisan berbuat istisqa. Nah, kalimat masnunah itu ada banyak, sunnah itu ada banyak. Kosakata bahasa Arab itu ada masnunah, sunnah juga. Ada mustahabbah, itu juga sunnah. Cuma bedanya masnunah, sunnah yang tidak disenangi. Contohnya sholat istisqa sunnah,
Tapi manusia senang nggak sunnah, terhadap istisqa, terhadap kehabisan air? Tidak. Makanya di sini masnun. Kalau sunnah yang disenangi itu biasanya mustahabah, seperti nikah, mustahabah. Di samping sunnah juga menyenangkan. Jadi kalimatnya bukan sunnah lagi, tetapi mustahabah, sunnah yang disenangi. Ini masnunah, sebenarnya tidak mustahabah, tidak disenangi. Nah, istisqa sendiri ditafsir di syarahnya lihat aja. Fal istisqa salatu arba'in. Melaksanakan salat istisqa itu ada 3 klasifikasi. Adnaha, yang pertama istisqa itu adalah mujarrad doa, sekadar berdoa saja. Sekadar berdoa saja. Itu sudah masuk dalam kategori istisqa. Cuman doanya doa tentu doa minta hujan. Ausatuha, klasifikasi yang menengah istisqa itu adalah doa khalfas sholawat walau naflah, berdoa bareng-bareng bersama jamaah sehabis sholat fardu atau sholat sunnah. Bahkan wabina bi khutbatil Jumat, bahkan di habis melaksanakan khutbah Jumat, Jumatnya bareng sama satu doa minta hujan. Kelas yang afdol, kelas yang utama, ayakuna bisolati wal khutbati, itu harus dilaksanakan sholat bersama khutbahnya, tata caranya yang disampaikan nanti. Ini yang utama, minimal ya minimal. Adna Abu Dawud. Wa tu'adu sholatul istisqa'i, dan diulangi sholat istisqa itu sanian yang kedua kalinya. Sholat istisqa boleh diulang-ulang sanian kedua kalinya, atau aksara min dzalik, atau yang lebih banyak dari itu. Belum turun hujan juga 3 kali, belum turun hujan juga 4 kali. Sampai kapan? Hatta yusqiyahumullahu ta'ala, sampai Allah memberikan air hujan kepada mereka. Jadi batasannya sampai turunnya air hujan. Silakan diulang-ulang. Nah, oleh karena itu payak burung nadban, maka harus memerintah kepada mereka dengan sunnah al-imamu, siapa imam. Nah, ada sunnah juga nadban, itu beban. Pada pemerintah harus menganjurkan, harus menginstruksikan kepada tokoh masyarakat agar melaksanakan sholat istisqa. Nah, di sini berlaku atiqullaha wa atiqur rasul wa ulil amri. Ketika ulil amri sudah memerintahkan, maka sholat istisqa yang awalnya standar hukumnya sunnah berubah menjadi wajib, karena ada peran ulil amri di situ. Kalau memerintahkan ulil amri memerintahkan ibadah, tapi kalau ulil amri memerintahkan korupsi jangan diikuti. Maka tidak pakai wa'atimu, tapi langsung wa'ulil amri. Ketika harus taat kepada Allah dan Rasul, ada kalimat wa'ati'ullaha wa'ati'ur rasul, tidak ada wa'ati'ulil amri lagi. Langsung wa'ulil amri itu bedanya. Sebelumnya pemerintah itu harus menganjurkan kepada manusia bitaubati, dengan banyaknya bertaubat kepada Allah.
jami'il ma'asi, dari berbagai macam maksiat. Maksiat itu ada al-fikriyati, maksiat fikriyah, maksiat pekerjaan, maksiat tindakan, maksiat perbuatan, wal qauliyati, dan maksiat qauliyah, bohong, ngomongin orang, ngadu domba, qauliyah, disuruh dia salah. An-nadam bil madi. Syarat taubat ini catat ada 3. Wahya, yang pertama ada an-nadam bil ma'asi, rasa menyesal dulu pernah maksiat. Misal pernah maksiat. Yang kedua, wal khuruju minat talabus biha bil amal, niat keluar dari maksiat, tidak lagi maksiat. Kalau maksiatnya grup itu, keluar dari grup itu. Kalau maksiatnya gara-gara teman, tinggalin teman yang suka ngajak maksiat. Dan yang ketiga, wal azmu ala ayyuda ilal ma'asi fil mustaqbali billahi sarfihi. Azam, saya tidak akan kembali maksiat lagi di masa-masa yang akan datang. Ketiga, menyesal, tidak melakukan lagi, dan azam tidak akan melakukan lagi. Itu kalau dosanya dosa kepada Allah. Tapi dosanya maasinya kepada manusia tidak cukup 3. Ada syarat yang keempat. Kalau maksiatnya nyolong sendal orang, harus kembaliin sendal yang dicolong. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa nyolong sendal, walaupun sampai air mata darah keluar minta diampuni, tidak akan Allah mengampuni sebelum yang punya sendal itu memaafkan. Parahnya, kalau saya boleh keluar, ini udah dewasa semua ya, bapak-bapak yang pernah selingkuh sama istri orang, kalau taubat itu harus datangi suaminya, minta halalnya kalau bapak pernah mencium istrinya waktu itu. Harus gentleman, harus gentleman, harus berani berbuat, harus berani. Hati-hati. Jangan nggak apa-apa, nikahin aja. Kalau udah suami dia. Wa yalzamu imtisal amrihi, dan wajib kepada manusia, mereka imtisal amrihi, melaksanakan perintah imam tadi. Wajib kepada masyarakat harus mengikuti, mentaati perintah imam. Al-imam wa naibu, atau naibnya. Kata siapa harus melaksanakan perintah imam? Kama afta bin Nawawi, sebagaimana yang telah difatwakan oleh Imam Nawawi. Lagi saya ulangi, kata-kata Nawawi ada 2 Nawawi. Nawawi Jazirah Arab, ulama besar. Ada Nawawi Tanah Haram, Nawawi Indonesia, juga ulama besar. Sama-sama dunia Rasulullah SAW. Cuman kita harus bisa membedakan mana Nawawi Indonesia, Nawawi Banten, mana Nawawi Jazirah. Cara membedakannya gampang. Lihat. Kalau Nawawi itu pakai alif lam, itu insyirahnya ke Nawawi Jazirah Arab. Disebutnya Imam Nawawi.
di sini juga oleh Imam Nawawi. Kelihatan kan tulisan kecilnya di buku? Oleh Imam Nawawi kelihatan tulisan kecilnya? Kelihatan nggak? Di buku masing-masing? Kelihatan? Nah, kalau pakai alif lam seperti di sini itu inisialnya Imam Nawawi. Tapi kalau tidak ada alif lam seperti di tulisan kecilnya itu Imam Nawawi, Nawawinya nggak pakai alif lam. Tapi kalau tidak ada alif lam, qala Nawawi itu berarti Nawawi Syekh Nawawi. Nawawi Bandung. Nawawi Bandung. Itu beda. Kenapa saya bilang itu? Karena baru saja kemarin saya lihat di Facebook, di medsos ada catatan sejarah yang membahas tentang Syekh Nawawi. Judulnya Imam Nawawi. Padahal Imam Nawawi itu bukan Syekh Nawawi. Kalau biografi Syekh Nawawi itu Syekh Nawawi bukan Imam Nawawi. Kalau biografi Imam Nawawi itu bukan biografi Syekh Nawawi, karena Syekh Nawawi layak, Imam Nawawi juga harus membaca. Wa taubatu minan dambi wajibun, wajiban dan bertaubat dari dosa itu hukumnya wajib. Tobat dari semua dosa itu hukumnya wajib. Maka setiap kita kali ngaji, mau ngaji bisa arahkan, mudah-mudahan diampuni dosa dan kesalahan Allah. Itu sudah berbentuk taubat. Orang yang ngaji itu, ya Allah, kalau Bapak tahu pahalanya, mungkin berlebihan, lebay. Sebenarnya pada hakikatnya kena pandangan mata kita saja yang tidak bisa memandang hakikat. Jangankan memandang hakikat, jangankan memandang pahala, jangankan melihat malaikat, mata kita memandang 1000 meter aja udah nggak bisa melihat apa. Kalau pandangan kita normal seperti pandangan apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, Rasul mengatakan orang yang mau ngaji itu dari rumahnya jalan ke sini sebenarnya bukan menginjak kanan, itu sudah menginjak sayap malaikat. Ya, saking mulianya orang yang mau ngaji, malaikat membabarkan sayapnya, rela diinjak oleh orang yang mau ngaji. Maka coba perasaan Bapak rasakan ketika kita ngumpul ngaji di sini, itu perasaan lega, tenang, enjoy selama di sini. Tapi nggak jaminan kalau sudah keluar dari masjid masih begitu. Itu jaminan Rasulullah SAW. Taubat itu hukumnya wajib. Wajibnya amaratul imam bi aula, apakah memerintahkan imam dengan bertobat atau tidak? Itu hukumnya wajib. Tidak mesti nunggu istisqa. Sebenarnya taubat itu sudah wajib. Bahkan wilayahnya wajib itu fauran, seketika itu. Jangan ada nanti tobat aja, nanti tobatnya nanti udah tua baru tobat, nggak bisa. Tobat itu harus fauran. Tobat nunggu tua, pertanyaannya apakah dijamin umurnya sampai tua? Oh nanti maafin lebaran aja, apa dijamin umurnya sampai lebaran? Fauran seketika itu, bahkan ijma' semua ulama sepakat
taubat itu harus dilakukan seketika. Di samping memerintahkan taubat, di Indonesia bagaimana mau taubat? Bagaimana pemerintah nyuruh taubat? Dan juga pemerintah harus menganjurkan kepada masyarakat wasodaqoti dan bersodakoh. Kabar terakhir dari Iran ketika perang itu ternyata ada Ikrimah yang orang Indonesia ahli nuklir di Iran itu, ternyata tidak ada satu pun pejabat Iran yang mau, bahkan pejabat itu lomba-lomba sedekah kepada rakyat. Maka Iran itu walaupun ditindas oleh negara-negara lain bisa hebat begitu, karena nggak ada yang mau pejabat. Wal khuruju minal madhalim, dan keluar daripada kezaliman. Nah ini enak kalau pemerintah Indonesia menganjurkan kepada masyarakat, kalian harus bertobat, kalian harus sedekah, kalian harus berdidolim. Enak ya kalau pemerintah menganjurkan ini kepada kita, enak banget. Tinggal dibalikin aja. Yang dolim siapa Pak? Yang tidak mau sedekah siapa? Bahkan wa masalahatil ada, dan berdamai dengan musuh-musuhnya. Bin adawati lil ghairillah, dari permusuhan kepada selain Allah. Kenapa di dunia ini, di tanah ini tidak diturunkan hujan? Karena alasan ini semua. Banyak kezaliman yang terjadi. Keputusan akhir hasil penelitian, hasil penyidikan polisi, bahwa siapa yang meninggal di kamar itu yang dilakban mukanya, keputusan tadi sore ternyata dia bunuh diri. Membungkus kepalanya dengan plastik, melakbatnya dan lain sebagainya. Allah, mau apa ini? Bunuh diri itu yang saya tahu, yang saya pahami, gantung diri, minum racun dan lain sebagainya. Karena sebenarnya bisa terjadi bunuh diri dengan gantung diri minum racun. Pada akhir dia mau mati, sebenarnya ada penyesalan. Ingin menyelamatkan diri, dia nyesal bunuh diri, dia gantung diri, dia nyesal minum racun. Cuman kenapa mati juga? Karena tidak ada cara untuk menyelamatkan diri waktu itu. Karena memang sudah tergantung. Karena memang racunnya sudah masuk ke tubuh. Di saat-saat akhir dia mau mati, sebenarnya ada penyesalan. Nah, ketika dia melakban mukanya, apakah mungkin dia lanjutkan sedekah? Dan sudah tidak ada tenaga, apa mungkin masih menggigit aja? Satu hal yang tapi itulah keputusannya. Hasil.
Wasiyami salah satu ayamin, dan berpuasa 3 hari. Kapan puasa 3 harinya? Qabla mi'adil khuluj, sebelum tiba perjanjian keluar. Nah, sholat istisqa itu dianjurkannya nanti di lapangan terbuka. Ditentukan dulu waktunya oleh imam, hari apa. Nah, sebelum ditentukan hari apa waktunya, seandainya ditentukan hari Kamis waktunya, maka dianjurkan puasa 3 hari sebelum Kamis. Berarti Senin, Selasa, Rabu itu harus puasa. Kamisnya keluar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW doa orang yang berbuka puasa itu adalah doa yang besar kemungkinan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi para santri, mau apapun, mau kecerdasan, mau kekayaan, bahkan mau kekebalan, itu harus disertai dengan puasa. Karena doa yang berpuasa itu sangat dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena di sini kita minta hujan, maka sebelumnya kita berpuasa supaya doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu, dan mutatabi'ah, 3 hari itu berturut-turut. Wa sumul imam ma'ruf, imam juga pemerintah harus puasa, wa shaum fi hadhihi ayat. Fayakun, maka terjadinya puasa bihi dengannya arba'ati ayamin, 4 hari. Ketika keluar di hari yang dijanjikan, contoh pada hari Kamis, maka semuanya masyarakat dan pemerintah dalam keadaan berpuasa. Lagi-lagi tadi, doa orang yang berpuasa itu sangat mungkin dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat ya, hadil malkur atau asarat bi ijabati doa. Karena puasa saat berdoa, doa saat berpuasa itu berdampak ijabahnya doa. Walisawmi asaran istisqal qalbi, istiqamatil qalbi, dan puasa itu berdampak untuk ketenangan hati. Fa innahu yu'inu ala ridha nafsi wa khusyu'il qalbi. Di hari keempat, summa yakhruju wallahu a'lamu bis-shawab. Hadirin, itulah sebentar seperti malam ini. Kami mohon maaf dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.